saya Nurul Putri Srianyani, nomor absen 1, NIM 20156540002. Perkenalkan, nama saya Nima Dewina Arsani, nomor absen 3, NIM 20156540006. Perkenalkan, nama saya Niwirta Amrita, nomor absen 5, NIM 20115654012. Perkenalkan, nama saya Nikadek Purnamasari, absen 6, NIM 20115654012. Perkenalkan, nama saya Putu Indah Delia Cintia Wulandewi, absen 8 dengan NIM 20156540018. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk cara pengisian database pada e-faktur dummy. Yang pertama, kita klik file, lalu administrasi. Nah, di sini kita akan membuat nama untuk database-nya itu sendiri. Nama database yang kita pakai adalah PT Akuntansi Holistik. PT Akuntansi Holistik. Nah, lalu kita klik buat database. Lalu kita klik OK, dan klik PT Akuntansi Holistik ini, lalu konekkan ke database. Bila tampilan data di form Anda belum berubah, lakukan refresh, berarti OK. Lalu disilang. Setelah itu kita ke manajemen upload, buat profil alamat PKP. Untuk kode posnya sendiri, itu teman-teman karena di soal tidak ada, jadi bisa teman-teman ngarang aja. Untuk nomor teleponnya, bisa ikuti yang ada di soal 021 534 888 5. Nomor telepon jika kosong di-stripin aja. Nomor faksnya juga di-stripin aja karena tidak ada. Nah, pendatangan di sini diisi dengan namanya kalian ataupun dengan nama kelompoknya kalian. Di sini kita menggunakan nama kelompok yaitu kelompok 1. Nah, untuk jabatannya sendiri, teman-teman gunakan Direktur Keuangan. Nah, setelah ini komplit, teman-teman bisa klik simpan. Lalu OK. Nah, setelah ke manajemen upload, teman-teman bisa ke referensi untuk membuat referensi nomor fakturnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik rekam range nomor faktur. Nah, untuk nomor faktur awal, itu kodenya teman-teman bisa pakai 000 19. Nah, 19 ini diisi sesuai dengan tahun yang teman-teman kerjakan, karena di sini kita mengerjakan tahun di 2019, jadi kita isi 19, lalu 0000. Nah, untuk di akhir ini teman-teman bisa bebaskan aja. Di sini saya menggunakan 1500. Nah, nomor faktur akhir itu 000 19 000 2000. Nah, jadi range nomor fakturnya teman-teman dari 1500 sampai dengan angka 2000. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik rekam nomor faktur, lalu OK. Nah, untuk pengisian data di awal, teman-teman sampai di situ saja. Selanjutnya, kita akan langsung mengisi cara pengisian faktur itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menginput transaksi yang pertama. Diekspor komputer kepada Arsenal Ltd London dengan nilai ekspor sebesar 1.200.000.000. PEB telah disetujui oleh DJBC pada tanggal 12 Januari dengan nomor seri PEB 000033. Selanjutnya, kita klik dokumen lain, kemudian pajak keluaran. Klik rekam. Untuk jenis transaksi, sesuaikan dengan soal penyerahan luar negeri atau ekspor. Jenis dokumennya normal. Detail transaksi, ekspor BKP berwujud. Untuk dokumen transaksi, sesuai dengan soal dokumen ekspor PEB. Kemudian nama lawan transaksi, sesuai dengan soal Arsenal Ltd London. Nomor dokumen sesuai dengan soal nomor seri PEB-nya itu 00000033. Tanggal dokumen sesuai soal 12 Januari tahun 2019. Klik enter. Maka masa pajak akan terubah otomatis menjadi Januari 2019. Dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 1.200.000.000. Untuk pajak pertambahan nilai PPN itu sebesar 0% karena dia ekspor.
Kemudian klik simpan. Dokumen lain berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Klik no. Kemudian di close. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Diserahkan 20 unit komputer dengan harga jual 200 juta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Faktur pajak dibuat pada tanggal 11 Januari dengan nomor seri 020 000 13 00001. Selanjutnya kita klik faktur, pajak keluaran, administrasi faktur. Klik rekam faktur, kemudian masukkan detail transaksi kepada pemungut bendaharawan karena komputer diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana ini termasuk ke pemerintah. Jenis faktur yaitu faktur pajak, tanggal dokumen sesuai dengan soal 11 Januari 2019. Klik enter, kemudian klik lanjutkan. Kemudian masukkan nomor NPWP. Tekan enter, lalu buat lawan transaksi baru. Namanya kita sesuaikan dengan soal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk alamat, karena tidak ada di soal, kita bisa isi pengarang bebas. Selanjutnya klik simpan dan klik OK. Dan klik lanjutkan, rekam transaksi. Untuk kode, karena ini yang pertama berarti 01, nah komputer. Untuk harga jualnya, karena di soal disebutkan 20 unit untuk 200 juta, maka per unit harganya 10 juta. Untuk jumlah barang, kita masukkan 20 unit sesuai dengan di soal. Maka untuk harga total sampai dengan PPN itu akan terubah otomatis. Kemudian klik simpan. No. Kemudian klik simpan. Klik close. Baik, kita akan melanjutkan pada soal nomor 3. Kita langsung saja. Dijual mesin pabrik dengan harga jual 190 juta kepada PT Mandiri Sejahtera. Faktur pajak dibuat tanggal 21 Januari 2019 dengan nomor seri sekian. Langsung saja. Karena ini masih pada soal penyerahan, ini kita kategorikan sebagai pajak pengeluaran. Lalu kita klik faktur, pajak pengeluaran, administrasi faktur. Kita buat rekam faktur. Karena ini penyerahannya kepada
PT. Jadi untuk detail transaksi ini kita pilih kepada pemungut selain bendaharawan. Lalu untuk faktur, ini kita pilih faktur pajak. Untuk tanggal dokumennya, kita isi sesuai soal, yaitu 21 Januari 2019. Kita klik saja enter dan masa pajak dan tahun pajaknya itu akan otomatis mengikuti. Untuk nomor seri fakturnya juga sudah terbuat otomatis. Untuk referensi faktur ini bisa dikosongkan. Lalu klik lanjutkan. Baik, untuk NPWP-nya kita buat saja karena tidak disediakan soal. Kita klik enter. Lalu kita buat lawan transaksi baru. NPWP untuk namanya kita buat sesuai dengan nama PT-nya, yaitu PT Mandiri Sejahtera. Untuk jalannya, karena tidak ada, kita buat saja. Bisa kita kosongkan. Ini buat kelurahan, distrik. Lalu kita klik simpan. Berhasil input lawan transaksi. Ini akan otomatis terisi, lalu kita klik lanjutkan, lalu kita rekam transaksi. Selanjutnya kita akan membuat detail jenis barang atau jasa. Untuk kodenya kita buat 02, namanya mesin pabrik sesuai dengan soal. Lalu kita rekam jasa atau barang baru lagi. Harga jualnya kita buat 190 juta karena di soal tidak diterangkan bahwa itu termasuk PPN, jadi kita tidak perlu mencentang ini. Lalu kita simpan, berhasil mencentang, dan di sini sudah langsung terlihat bahwa pajak penambahan nilai atau PPN-nya itu adalah 19 juta dengan DPP-nya itu 190 juta rupiah. Kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Karena kita tidak akan membuat transaksi baru, kita pilih no. Lalu kita klik simpan. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada contoh soal perolehan, yaitu nomor 4. Dengan soal dibuat PIB atau pemberitahuan impor barang dengan nomor PIB 000055 dan telah dibayar PPN terutang pada tanggal 8 Januari sebesar 1 juta rupiah melalui Bank Syariah Mandiri atas impor bahan baku pembuatan komputer dari Dell Corp Amerika. Karena ini merupakan impor, jadi kita pilih dokumen lainnya. Dan ini impor, jadi kita kategorikan sebagai pajak masukan. Kita pilih pajak masukan. Lalu kita rekam. Untuk jenis transaksi yang pertama ini kita pilih impor BKP. Untuk jenis dokumennya normal, ini kita pilih impor BKP. Ini PIB sesuai dengan soal. Lalu nama transaksi kita buat Dell Corp Amerika. Lalu nomor PIB-nya kita masukkan sesuai soal. Untuk tanggalnya kita masukkan 8 Januari 2019. Untuk masa pajaknya akan otomatis berubah karena di soal dikatakan bahwa PPN-nya itu adalah 1 juta. Jadi untuk tahu DPP-nya, kita tinggal mengalihkannya saja dengan tarif PPN. Tarif PPN itu 10%, jadi kita tinggal kalikan 1 juta dikali 100 dibagi 10. Jadi kita ketahui DPP-nya itu adalah 10 juta. Nah, sudah sesuai, langsung akan terinput bahwa PPN-nya itu 1 juta, berarti sudah benar. Lalu kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Tidak. Nah, di sini sudah
sudah masuk datanya, kita bisa close saja, lalu kita lanjut buat input soal yang berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kasus selanjutnya, yaitu diterima faktur tertanggal 16 Januari atas perolehan komputer elektronik untuk pembuatan komputer yang telah dibeli dari PT Bintang Sejahtera dengan harga jual sebesar 20 juta rupiah. Kita ke e-faktur dummy-nya, lalu klik faktur, lalu ke pajak masukan, karena diterima faktur tersebut telah dibeli. Lalu klik rekam faktur, lalu isi data rekam faktur pajak masukan. Untuk nomor fakturnya itu ialah 010 19 1504. Lalu untuk NPWP-nya ialah 01 256 462 1402005. Lalu klik enter. Buat lawan transaksi baru, ketik namanya, nama perusahaannya, yaitu PT Bintang Sejahtera. Karena di soal itu tidak ada alamat, maka kita stripkan. Untuk blok juga strip, nomor pun strip. Untuk RT kita kasih 004 dan RW 002. Untuk kelurahannya juga strip, kabupaten strip, kecamatan strip, provinsi juga strip. Kode posnya 86234. Untuk nomor telepon 021 345. Lalu klik simpan. Berhasil input lawan transaksi. Oke. Untuk tanggal fakturnya ialah 16/01/2019. Apakah faktur pajak masukan ini dapat dikreditkan? Ya. Untuk jumlah DPP-nya itu ialah 20 juta. Lalu simpan. Dokumen faktur pajak masukan berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Yes. Lalu pada kasus selanjutnya itu ialah dibayar tagihan listrik kantor sebesar 8.800.000 termasuk PPN diterima kwitansi sebagai bukti pembayaran. Masukkan nomor fakturnya. Lalu masukkan nama perusahaan pada referensi lawan transaksi, yaitu PT PLN. Untuk alamat jalan, blok, dan nomor itu strip aja. Untuk RT-nya 001, untuk RW 003. Kelurahannya di strip, kabupaten, kecamatan, dan provinsinya. Kode posnya 8. Nomor teleponnya 021. Klik simpan. Berhasil input lawan transaksi. Oke. Untuk tanggal fakturnya itu karena di soal itu tidak ada, maka kita isi saja pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2019.
pajak masukan ini dapat dikreditkan. Jumlah DPP-nya itu ialah 8 juta. Lalu simpan. Dokumen faktur pajak masukan berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur pajak baru? Karena kasusnya sudah selesai, maka kita klik No. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah semua transaksi dimasukkan atau diinput, kita kembali mengecek apakah sudah semua transaksi telah kita masukkan. Pertama, pada faktur pajak masukan keluaran. Tahunnya sudah 2019. Pada faktur pajak masukan juga sudah sama 2019. Karena di sini tidak ada transaksi retur, jadi kita tidak usah mengecek kembali. Setelah semua transaksi kita cek, maka selanjutnya upload faktur. Kita blok semua transaksi, kemudian klik upload faktur. Kemudian pilih yes, oke. Kita close, lalu lanjutkan ke faktur pajak keluaran. Sama, kita blok dulu, kemudian upload. Klik yes, oke. Selanjutnya kita klik SPT, posting. Pada masa pajak kita pilih bulan Januari sesuai di soal. Tahun pajak kita pilih 2019. Kemudian cek jumlah dokumen pajak keluaran pajak masukan. Di sini jumlah dokumen sudah sesuai, di mana pajak keluaran sebanyak 3 dan pajak masukan sebanyak 3 dokumen juga. Lalu posting. Data SPT berhasil dibentuk, kemudian klik OK. Kita close, kembali ke SPT, buka SPT, perbaharui tampilan, kita klik ini, kemudian buka SPT untuk diubah. Kembali klik SPT, pilih formulir lampiran 1111 AB. Karena tidak ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya, pada formulir 1111 AB tidak usah kita isikan. Kita simpan saja, oke, lalu close. Kembali klik SPT, kita buka formulir induk 1111. Pada bagian 6, kita tuliskan tempat dan tanggal, yaitu 31 Desember 2019. Nama, yaitu kelompok 1, dengan jabatan Direktur Keuangan. Nah, pada bagian 2 ini, karena terdapat PPN kurang atau lebih bayar, maka kita perlu untuk membuat SSP. Caranya, kita klik pada poin G, SSP, kemudian tambah, pilih PPN dalam negeri, kode jadi setoran, 100, dengan tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya kita isikan NTPN 1256 FG JYH 876 567 7H senilai 15.200.000. Kemudian klik simpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? No. Kemudian kita close. Lalu simpan. Selanjutnya kita kembali ke SPT. Buka SPT. Perbaharui tampilan.
pilih buat file CSV dan PDF SPT. Kemudian kita simpan file pada lokasi yang mudah ditemukan. Kemudian kita simpan. CSV SPT berhasil dibuat, lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita cek apakah faktur sudah berhasil kita buat. Kita buka file lokasi penyimpanan yang tadi kita pilih. Nah, ini merupakan output dari pembuatan SPT dengan menggunakan faktur dummy. Jika kita sudah menginput transaksi, nanti akan terlihat SPT mulai dari formulir utama, yaitu 1111, hingga lampiran yang terakhir. Pada SPT masa PPN formulir 1111, ini merupakan rekapan dari lampiran-lampiran yang ada di bawahnya. Terlihat bahwa pada PT akuntansi holistik terdapat PPN kurang atau lebih bayar senilai 15.200.000, di mana terdapat satu transaksi ekspor BKP berwujud pada formulir 1111A1 dan 2 transaksi pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak pada formulir 1111A2 dan 1 transaksi pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP pada formulir 1111B1 dan 2 transaksi pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP JKP dalam negeri pada formulir 1111B2.